Janganlah sekali-kali mereka alladzina yafrahuna, mereka yang bergembira dengan apa yang telah mereka perbuat. Ini siapa orang ini? Itu pertanyaan pertama dahulu. Kalau kita mengkaji tafsir, siapa yang dimaksud oleh Allah? Siapa mereka yang bergembira dengan apa yang telah mereka kemukakan, yang telah mereka perbuat, yang telah mereka lakukan? Kenapa dilarang oleh Allah mereka bergembira? Nah, pertanyaannya adalah, apakah kegembiraan itu haram? Tidak. Gembira itu pada hakikatnya tidaklah haram. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini melarang. Berarti ini ada kegembiraan yang disebabkan oleh faktor yang tidak benar. Tentu begitu kita menafsir. So, pada hukum asal gembira itu tidaklah haram, boleh. Kan boleh saja orang bergembira. Tapi kenapa dilarang? Nah, berarti di sini bukan esensi hakikat kegembiraan yang diharamkan, tapi ada faktor yang menjadi penyebab kenapa kegembiraan di sini tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah jadi pelajaran. Jadi tidak sediok galak awak tu Allah sanang dah. Jadi jangan salai galak saja. Bukan galak dilarang, tak. Bukan senang dilarang, bukan. Tetapi ternyata ketawa, gembira, senang itu bisa berbeda-beda pandangan Allah terhadapnya sesuai dengan apa? Dengan sabab. Jadi kalau ada orang menggalakkan orang terjatuh, kan galak je tu. Redha ndak Allah? Nah, kan juga galaknya. Nah, jadi ternyata tawa itu tidak sama kedudukannya di sisi Allah. Begitu juga tangis. Dari situ perlunya petunjuk ajaran Islam. Kalau menangi, satu orang pandai. Tapi ternyata tidak semua tangis itu sama di sisi Allah. Kalau galak, siana tidak pandai. Tapi ternyata tidak semua tawa dan senang itu sama di sisi Allah. Nah, jadi kalau begitu, jaga-jagalah. Bila awak keperlu galak, bila keperlu menangis. Kalau kesanang, cari tahu mana apa yang menyebabkan kesenangan itu. Jangan bak cerita orang awak galak, orang galak pula awak, padahal yang digalak orang itu orang tak tahu penyebab dia. Dan di sini dikatakan, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau, janganlah sekali-kali mengira orang yang gembira dengan apa yang telah mereka berikan, yang telah mereka datangkan. Artinya perbuatan yang telah mereka perbuat. Wa yuhibbuna an yuhmadu, wa yuhibbuna an yuhmadu, dan mereka senang dipuji. Bima lam yaf'alu,
dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Di urusan bakarajo, anda satu do. Urusan kaba selfie, nomor satu, gitu ya. Urusan kerajo, tidak. Tapi urusan mendapat award, dapat penghargaan, sanjungan, pujian, nah, kini malah dan serupoi koko menjadi hal yang lumrah kini. Dia bapak dan ibu-ibu, saya ingatkan, dan terpesona mana mencari penghargaan kini. Kalau tidak mencari realita, so tidak seketik nan dilarang dan dicela oleh Al-Quran, hari ini malah itu yang terjadi. Orang mendapatkan apa? Mendapatkan pujian, sanjungan, penghargaan. Belum tentu mereka yang berbuat. Dan tidak sedikit orang-orang yang bertungkus lumus, ya, berbuat untuk suatu kebaikan, malah tidak mendapatkan penghargaan apapun dari manusia. Nah, pertanyaannya adalah tadi, siapakah mereka itu? Al-Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan, ikhtalafa ahlu ta'wili fi ta'wili dhalik. Di kalangan ulama tafsir terjadi ikhtilaf dalam menafsirkan kalimat tersebut. Siapa yang dituju oleh Allah dengan alladzina yafrahuna bima atau itu? Siapa orang-orang itu? Kata Imam Abu Ja'far At-Tabari, qala ba'duhum, sebahagian dari para ulama tafsir mengatakan, uniya bidzalika qaumum min ahli nifaq. Yang dituju oleh ayat itu dengan kalimat tersebut adalah kaum dari kalangan orang-orang yang berbuat munafik. Jadi orang-orang munafiklah yang dituju. Jadi yang dimaksud oleh Allah, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau, janganlah sekali-kali mereka yang telah berbuat itu bergembira atau menduga, orang-orang yang telah bergembira dengan apa yang mereka buat, jangan sekali-sekali mereka menduga. Siapa mereka itu? Kata sebagian ahli tafsir, menurut Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, adalah ahlun nifaq, orang-orang yang memelihara kemunafikan di dalam diri. Kenapa mereka yang dimaksud? Kanu yaq'uduna khilaf Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ghazal aduwa. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau bangkit, orang-orang yang duduk saja menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berjuang, berjihad untuk berhadapan dengan musuh. Fa idzan sarafa, apabila Rasulullah telah kembali dari medan jihad, i'tadharu lahu, mereka mengemukakan uzur, alasan masing-masing.
Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan tuah juga dari kemenangan. Sebenarnya mereka tidak hadir karena istri demam. Nah, dengan begitu mereka tidak disalahkan. Oh, ini karena sibuk ini karena itu. Sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang memang karena kemunafikan di dalam hati mereka pada posisi apa? Pada posisi menentang Rasul. Apalagi ketika ada perintah berjihad untuk berperang. Mereka tidak mau ikut. Tapi ketika Rasulullah dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan, mereka pantang londak satu kaki. Karena itu, apa yang mereka kemukakan? Alasan 1001. Orang-orang itulah yang dimaksud, kata sebagian ahli tafsir menurut Al-Imam At-Tabari. Di antara mereka yang berpendapat seperti itu, menjadikan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sebagai alasan. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu? Anna rijalan minal munafiqina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-ghazwi takhallafu anhu wa farihu bimaq'adihim khilaf Rasulillah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, orang-orang dari kalangan munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk berperang, takhallafu anhu, mereka lambat-lambat tidak mau menjawab, mereka sengaja tertinggal di belakang, wa farihu bimaq'adihim, dan mereka senang dengan itu. Jadi senang mereka karena bisa lolos dari perintah Nabi. Nah, hari ini kan ada juga yang begitu. Sanangnya nak patuh ke Rasul, galak jonyo padahal maksiat yang dilakukannya. Nah, itu siapa dahulu yang berperangai seperti itu? Ahlun nifaq, orang-orang yang ada penyakit kemunafikan di dalam diri mereka. Nah, dari sanalah ulama menjawab ketika ditanya, bagaimana saya tahu apakah di dalam diri saya ada kemunafikan atau tidak? Apa jawaban ulama? Lihatlah dan rasakanlah bagaimana sikap dirimu ketika kamu berada dalam posisi bermaksiat kepada Allah. Kalau sanang sia-tia waktu tando ado kemunafikan di dalam diri, padahal adu rakko ke Allah. Tidak perlu lo kelabor untuk mencari tahu tu penyakitnya itu. Ada orang bertanya begitu. Kan ada penyakit batin, bu ya. Ada penyakit fisik. Kalau penyakit fisik kan masukkan ronsen berbagai macam, bisa nampaknya. Penyakit batin bagaimana ronsennya tu? Dijawab oleh ulama, bisa. Bagaimana caranya? Bahkan lebih akurat lagi. Ketika kamu berada dalam posisi kemaksiatan, abaraso perasaan badan. Kalau aman-aman saja, itu tanda penyakit hati itu. Tapi kalau gelisahnya, itu lailum parahna sakitnya itu. Masih ada harapan cegak sembuh. Tapi kalau sanang hati padahal sudah berbuat maksiat,
posisi sudah berada dalam kondisi menentang Allah dan Rasul, tapi nyaman-nyaman saja, itulah parah tu penyakit. Akan tak perlu pay bronsen gitu tu. Masing-masing kita tahu tu. Siapa yang nyaman saja melihat dirinya berada di atas kemaksiatan, berarti ada bermasalah pada keimanannya dan telah masuk ke dalam kalbunya penyakit kemunafikan dan lainnya. Kenapa demikian? Karena orang-orang ahlun nifaq lah, orang yang memiliki kemunafikan dalam dirinya lah, yang senang menentang Rasul, yang nyaman saja ketika tidak patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, anna rijalan minal munafiqin, sekelompok orang-orang munafik, kalau mereka diajak berperang oleh nabi-nabi keluar, mereka takhallaf, mereka tinggal di belakang. Takhallafu an. Nah, ketika mereka sukses, menurut mereka kan sukses tidak patuh kepada Nabi, senang hati mereka, gembira mereka. Karena dulu orang yang senang hatinya ketika indah ikut satu berbuat kebaikan. Nah, orang-orang munafik yang begitu. Namun, fa idza qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam min as-safar, ketika Nabi telah datang dari perjalanan jauh dari jihad beliau, i'tadharu lahu, mereka mengemukakan uzur masing-masing, alasan. Kenapa? Karena mereka tidak ingin disalahkan. Mereka tetap ingin mendapatkan tuah kemenangan. Oh, sebenarnya ambo kepai, cuma kepatang tuah. Kabaran ke amak pajadam. Suruh orang turun gotoroyong. Di sebenarnya boleh nak satu, tapi kaki terkilir. Berbagai macam. Untuk apa alasan-alasan dusta dan bohong dikemukakan? Agar mereka tetap mendapatkan tuah yang didapat oleh orang lain. Jadi bukan mereka yang berkeringat untuk mendapatkan itu, tetapi mereka ingin tetap melimpah kepada mereka tuah kemenangan itu. Itu makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang dipuji dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Sebenarnya dari sababun nuzul ayat ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa ini latar belakang turunnya adalah orang-orang munafik yang tinggal tidak mau ikut bersama Nabi, dan mereka senang karena menurut mereka lolos dari perintah Rasul. Kemudian ketika Nabi SAW kembali dari medan jihad mendapatkan kemenangan, mereka meminta maaf pula, mengemukakan berbagai alasan. Untuk apa? Agar mereka tetap mendapatkan tuah kemenangan. Nah, kalau kita jadikan itu sebagai bahan membantu kita untuk memahami ayat Allah, sebenarnya banyak pelajaran berharga.